Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah Yasfa yang dimuliakan Allah, terima kasih untuk kehadirannya kembali di acara Yasfa mengaji dan mengkaji yang pada hari ini susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan zikir petang oleh seluruh jamaah bersama-sama yang nanti akan dipandu oleh Ustazah Mutia Daud. Kemudian yang ketiga adalah tilawah bersama ayat 44 sampai dengan 51 dari surah Al-A'raf yang akan dipandu oleh Ustazah Nuraini Hussein. Kemudian yang kita tunggu-tunggu adalah tadabbur Al-Quran dari ayat 44 sampai dengan 51 surat Al-A'raf yang nanti akan dibaca terlebih dahulu, yang tentu saja disempurnakan oleh doa dan kemudian penutup. Kemudian untuk kelancaran jalannya keseluruhan acara yang disebutkan tadi, marilah kita membaca umul kitab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Menginjak pada acara selanjutnya adalah pembacaan zikir petang secara bersama-sama oleh seluruh jamaah yang hadir di kajian ini dengan dipandu oleh ustazah kita yaitu Ustazah Mutia Daud yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Nasiruddin Khalid dan Bapak Ibu jamaah Yasifa mengaji dan mengkaji. Mari sama-sama kita akan memulai membaca zikir petang. Saya memulainya dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailati wa khairu ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabi finnari wa azabin fil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a halqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa sirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. A'udzu bika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bika limatillahi
tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini abada. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ayah bunda semua. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustazah Mutia Daud yang telah memandu kita semua dengan zikir petangnya di hari yang penuh berkah ini. Amin. Kemudian sampailah kita pada mata acara selanjutnya, yaitu tilawah bersama ayat-ayat yang akan ditadaburi. Untuk itu dipersilahkan jamaah semua untuk membuka mushafnya di surat Al-A'raf ayat 44 sampai dengan 51. Tilawah bersama ini akan dipandu oleh Ustazah Nur Aini Hussein. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bunda Tati. Salam. Tafadhol Ustazah. Baik Bunda, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita langsung saja kita buka surat Al-A'raf ayat 44 sampai 51. Namun sebelum kita membaca surat Al-A'raf, kita baca Fatihah terlebih dahulu. Kita doakan guru-guru kita, khususnya Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Allah berikan keberkahan, senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya, dalam dakwahnya, dan jamaah kita semua yashfa, mengaji dan mengkaji, semoga dalam istiqomah. Ala dunia wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطعمون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة
Ya Rabbal Alamin. Terima kasih bunda-bunda semuanya dan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa selesai membaca Al-Qur'annya. Terima kasih banyak kepada Ustazah Nuraini Hussein. Semoga keberkahan tercurah kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah acara yang tentu saja kita tunggu-tunggu. Dipersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasiruddin Khalid untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Bunda Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. As-sadat was sayyidat as'adakumullah hayatakum wa hayakumullahu jami'a. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, khusus bahwa acara Bunda Hajatati Muzaini, Bunda Kinana sebagai host, juga yang bertugas kali ini ada Ustazah Mutia, Ustazah Nuraini, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT di petang hari ini, di Jumat yang insya Allah penuh berkah ini, kita bersama-sama hadir di majelis virtual. Semoga apa yang kita lakukan di petang hari ini, meski dari rumah masing-masing, menghadirkan, mendatangkan, dan mendapatkan curahan rahmat dari Allah SWT, serta insya Allah dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, hari ini kita sudah sampai di surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf tadi ayatnya ayat 43 ya, sampai dengan ayat 51. Dari ayat 44 maksud saya tadi, 44 sampai dengan ayat 51. Subhanallah. Sampai juga kita pada ayat yang menjadi sebab mengapa dia disebut surat ini surat Al-A'raf, Bapak Ibu. Dan siapa itu Al-A'raf atau apa itu Al-A'raf? Pertemuan petang hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan informasi tentang hal itu, paling tidak dari ayat-ayat yang kita baca berikut ini. Kata Al-A'raf sendiri di dalam surat Al-A'raf disebut sebanyak 2 kali, Bapak Ibu, yaitu di ayat yang ke-46 dan juga disebut pada ayat ke-48. Baiklah, apa itu dan atau siapa itu Al-A'raf? Mungkin nanti kita akan temukan jawabannya pada penjelasan singkat ayat-ayat berikut ini. Bapak Ibu melihatkan, ternyata kalau ayat-ayat yang kita baca tadi oleh Ustaz Nuraini itu menjelaskan bahwa di akhirat nanti akan terjadi dialog ya. Akan terjadi dialog antara penghuni surga, penghuni neraka. Diberi oleh Allah kesempatan penghuni surga melihat penghuni neraka bermohon ya, meminta kepada penghuni surga. Tetapi bagaimana kemudian ketetapan Allah atas mereka? Pada ayat 44 kita temukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nada ashabul jannah ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Nah, ini terjadi ada interaksi antara penghuni surga, penghuni neraka. Penghuni surga di tempat
ya, di tempatnya tersendiri, penghuni neraka tersendiri. Tapi kemudian para penghuni surga menyeru, memanggil orang-orang penghuni neraka, memberitahu, menginformasikan kepada mereka bahwa apa informasinya? Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kami telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Yani apa? Kenikmatan surga ini. Maka kemudian fahal wajadtum. Ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan taskhir dalam bahasa Arab. Taskhir, yaitu bertanya tapi sambil menyindir atau menghina mereka. Aku sudah mendapatkan, apa kamu juga? Udah tahu mereka di neraka. Berarti kan nggak mendapatkan. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu waktu di dunia? Maka Tuhan mereka ya berhala-berhala itu, atau Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, Tuhan-Tuhan yang mereka seru selain Allah itu. Dulu Tuhanmu yang kamu sembah-sembah, yang kamu yakini itu sebagai Tuhan, udah ngasih belum janjinya? Udah menempatkan janjinya belum untuk kalian? Kan kira-kira gitu tuh. Nah, mereka lalu mengatakan qalu na'am. Ya. Lalu mereka bilang, iya, kami mendapatinya, gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini, ulama tafsir juga mengatakan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, itu bisa dipahami juga, apakah kalian hai orang-orang penghuni neraka sudah mendapatkan apa yang diperingatkan oleh Allah dahulu, melalui Rasulnya, melalui ayat-ayat sucinya, melalui para pendakwah, bahwa kekufuran, kesyirikan, pembangkangan, kemaksiatan akan menghadirkan azab. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Maka orang-orang yang berneraka berkata, iya, udah dapat. Iya, kami dapatkan apa yang dijanjikan, apa yang sudah di-warningkan itu, apa yang sudah diwanti-wanti dulu itu. Maka fa'adzana mu'adzin. Muadzin ini bukan arti muadzin kita di masjid, bukan. Muadzin itu maksudnya malaikat. Ya. Maka penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya gitu ya. Siapa orang-orang yang zalim itu? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Ini yang namanya tafsirul ayat bil ayat. Menjelaskan ayat oleh ayat yang selanjutnya. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Maka di sini paling tidak ada 3 sifat orang-orang yang disebut zalim di ayat ini. Di ayat sebelumnya, ayat 44. Pertama siapa? Alladzina yasudduna an sabilillah. Gitu ya. Terus wa yabghunaha iwaja. Alladzina yabghunaha iwaja. Yang terakhir hum bil akhirati kafirun. Di ayat 45 ini ada 3 sifat. Ada 3 gambaran siapa orang-orang yang zalim yang sudah dimasukkan dalam konteks ayat ini di dalam neraka nanti. Siapa mereka? Maka sesungguhnya Allah ingin memberitahu kepada kita, Bapak yang muliakan, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang membaca kitab suci, orang-orang yang membaca Al-Quran, kalau kamu tidak ingin masuk neraka seperti tadi dialognya antara Ashabul A'raf dengan penghuni neraka, ini loh yang menjadikan mereka masuk neraka. Apa? 3 sifat di dalam sifat ini, dalam surat ini. Dalam ayat ini. Pertama adalah yasudduna an sabilillah. Orang yang menghalang-halangi, orang yang merintangi, orang yang mempersulit, mempersekusi. Apa tuh? Sabilillah, dakwah, sabilillah, apa saja. Ya, mempersulit tegaknya dakwah Islam, mempersulit apa namanya untuk mendirikan masjid, mempersulit dakwah, mempersulit apa saja. Ada madrasah mau dikembangkan, dipersulit. Kan gitu, dipersulit izinnya, dipersulitnya. Ini mereka. Gitu ya. Maka alladzina yasudduna sabilillah itu bukan hanya orang kafir saja. Bisa juga orang mukmin. Tetapi mereka karakternya seperti orang kafir. Kenapa? Yasudduna sabilillah. Ada orang-orang mukmin yang nggak rela, yang nggak senang Islam itu maju. Nah ini kan fasik namanya. Ada orang mukmin kok nggak senang Islam itu berkembang, itu kan namanya fasik. Kalau nggak disebut munafik. Na'udzubillah min dzalik. Wa yabghunaha iwaja, dan nggak pengen Islam itu lurus, tapi pengen Islam itu bengkok. Maka mereka itu apa itu sentimen, padahal dia muslim, tapi komentar terhadap Islam itu sengit. Komentarnya terhadap Islam itu, ajaran Islam itu kayaknya benci bener gitu loh. Ada yang begitu tuh modelnya orang.
Orang Islam tetapi menyatakan Al-Quran itu sumber daripada kerusakan, sumber daripada terorisme. Nah ini gimana? Kan gitu. Ada orang Islam yang nggak bangga dengan Islamnya, tapi malu kepada keislamannya. Nah ini ya begunaha iwaja, mengingini ajaran Islam, syariat Islam itu nggak lurus, bengkok, mencong-mencong, nggak tegak, nggak maju. Itu gitu tuh. Alergi kepada Islam, apa yang kita sebut sekarang dalam zona itu namanya Islamophobia. Islamophobia, takut kepada Islam. Takut Islam itu maju, takut Islam itu berkembang, takut Islam itu naik ke zaman kemasannya, kembali kepada zaman kemasannya. Maka bagaimana caranya mereka tekan? Sebab apa? Boleh jadi kalau Islam tegak, kalau Islam berkembang, kalau Islam maju, mereka terhadap kutip terancam. Gak leluasa seperti kalau mereka sekarang ini. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, hum bil akhirati kafirun. Kalau ini jelas, ini adalah sifat orang kafir yang sesungguhnya. Orang musyrik yang sesungguhnya apa? Mereka nggak percaya kepada kehidupan akhirat. Karena mereka mengatakan, wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali sekarang ini. Gitu. Mereka nggak percaya adanya akhirat nanti, itu nggak percaya. Maka 3 sifat ini disebut di dalam ayat selanjutnya yang 44 itu, wa la'natullahi 'alal zalimin. La'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah, kutukan Allah kepada orang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang menghalang-halangi dakwah Islam, orang yang menghalangi jalan Allah, orang yang mengingini dakwah atau Islam itu bengkok, Islam itu nggak lurus, Islam itu nggak tegak, Islam itu nggak maju, Islam itu nggak mencapai kemasannya, nggak mengingini Islam itu berkembang. Itu dia, siapapun dia. Kalau orang kafir jelas, tapi orang Muslim bisa seperti itu. Ya, wa hum bil akhirati hum kafirun, wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka kufur kepada akhirat. Itu jelas kalau ini. Maka Bapak memilihkan ayat selanjutnya, wa bainahuma hijab. Maka antara keduanya, orang yang beriman dan orang yang kafir, atau orang yang di dunianya dulu itu menghalang-halangi dakwah Islam, menghalang-halangi tampilnya atau mulianya Islam, mereka yang menyusahkan orang Islam dan dakwah Islam, apa? Bainahuma hijab, malaikat tutup, ada hijab, ada penghalang antara mereka, antara penghuni surga dan penghuni neraka. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Maka orang-orang yang disebut al-a'raf, ada 3 pendapat a'raf itu. Apa itu a'raf itu, Bapak muliakan? Pertama, al-a'raf itu adalah tempat yang tinggi, karena a'raf itu jama dari uruf. Uruf itu sesuatu yang dikenal. Kenapa dikenal? Karena dia tinggi. Tinggi. Maka karena tinggi dapat dilihat dari berbagai tempat. Maka a'raf berarti tempat-tempat yang tinggi. Gitu. Bisa jadi tempat yang tinggi itu adalah surga. Ya. Itu tempat tinggi. Bisa melihat kepada orang-orang yang ada di bawahnya, yaitu neraka. Yang kedua, tempat yang terhormat. Itu a'raf. Ya. Terus ada juga a'raf itu adalah orang-orang, jadi orang-orang yang mulia. Jadi tempat yang mulia itu orang-orang yang mulia tadi yang kedua tuh. Yang ketiga, a'raf itu adalah pendapat yang ketiga ini, a'raf adalah orang-orang mukmin yang itu tuh keadaannya di dunia itu imbang antara kebaikan dan keburukannya. Antara kebaikan dan keburukannya seimbang. Ya. Itu makna a'raf. Jadi ada pertama menunjukkan tempat yang tinggi, ada menunjukkan orang yang terhormat, tapi ada juga yang mengatakan a'raf itulah orang-orang yang timbangan amal kebaikannya sama tingginya, sama beratnya dengan amal keburukannya. Jadi 50-50. Kan gitu ya. Jadi wa bainahum hijabun wa bainahum hijabun wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Gitu ya. Dan dari atas tempat yang tertinggi itu ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Ya, mereka menyeru pada penghuni surga, itu wa nadu ashabal jannati an salamun alaikum. Maka a'raf ini menyebut kepada penghuni surga, salamun alaikum. Wah, salam sejahtera untuk kalian, kebahagiaan. Ini a'raf ini ngasih tahu kepada orang penghuni surga, alangkah bahagianya engkau.
Dan mereka yang menyatakan itu Araf itu belum bisa masuk surga. Kenapa? Karena harus mempertanggungjawabkan dosanya terlebih dahulu. Karena mereka tadi di 50-50. 50-50. Apa tuh? Dosanya banyak, amalan kebaikannya banyak. Sama. Maka mereka tidak bisa menyegerakan diri masuk ke surga karena mereka harus mempertanggungjawabkan dulu dosa-dosanya itu. Itulah Al-A'raf. Maka mereka mengatakan, alangkah bahagianya hai kalian penduduk surga, penghuni surga yang duluan masuk, dengan kami tertahan. Gitu ya. Wahum yat'amun, mereka sangat pingin masuk surga, tapi nggak boleh. Kenapa? Harus mempertanggungjawabkan dulu dosa-dosanya itu. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Dan apabila ketika pandangan orang-orang Ashabul A'raf ini dipalingkan kepada para penghuni neraka, kalau tadi kan penghuni surga tuh, pengen mereka masuk surga tapi tertunda. Begitu mereka melihat penghuni neraka, gitu ya, ke arah penghuni neraka nih, maka mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Ya Allah, jangan kau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Mereka sendiri menyadari, kan gitu. Maka ayat selanjutnya, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Orang-orang yang di atas tempat tertinggi tadi, Al-A'raf tadi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda khusus sambil berkata, tanda-tandanya apa sih Bapak Ibu? Tanda-tandanya apa itu? Wajah mereka berseri-seri, putih, bersih. Kenapa? Karena mereka, wajah-wajah mereka, tubuh mereka dulu dibasuh air wudhu. Gitu ya. Kan? Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Di sisi lain orang-orang Araf ini ngomong. Gitu ya. Ngomong kepada saudaranya yang tertunda tadi masuk surganya, apa dibilang? Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kalian tidak mendapatkan manfaat dari apa? Dari apa yang telah kalian kumpulkan. Kalian tidak dapat manfaat dari perkumpulan yang kalian dulu ikuti, organisasi yang kamu geluti. Ternyata itu semua tidak memberimu manfaat sekarang. Kenapa? Karena boleh jadi perkumpulan, organisasi yang kamu ikuti semata-mata hanya untuk urusan apa itu? Hawa nafsu. Partai mungkin ya. Tapi kalau dia menjadikan partai sebagai alat perjuangan, alat dakwah, maka ini menjadi jariah. Organisasi digunakan untuk menjadi alat untuk berdakwah, ini insya Allah jariah. Kelembagaan yang digunakan untuk memakmurkan masjid, memakmurkan masyarakat, memakmurkan umat Islam, maka insya Allah ini jadi pahala jariah. Tapi kalau organisasi, perkumpulan, asosiasi, partaikah dia, apapun namanya perkumpulan itu, semata-mata untuk kebanggaan dan duniawi serta hawa nafsu semata, maka ma'aghna ankum jam'ukum, nggak dapat apa-apa kamu dari organisasi-organisasi itu sekarang di akhirat. Ya, dulu kamu banggakan wa ma kuntum tastakbirun, yang dulu kamu banggakan, apa yang dibanggakan? Hartanya dibanggakan, lembaganya dibanggakan, partainya digembor-gemborkan. Dulu kamu bangga dengan itu semua, tapi sekarang rugi. Ahaulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan diberi rahmat oleh Allah? Maka Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak akan bersedih. Toh pada akhirnya Bapak-bapak Ibu yang muliakan, orang-orang Ashabul A'raf tadi pada akhirnya nanti akan mereka masuk surga. Bahkan ulama mengatakan Al-A'raf itu adalah orang-orang yang terakhir dari golongan Nabi Muhammad yang masuk surga. Apa itu? Orang-orang yang dosanya gitu ya, ada dosa mengimbangi pahalanya.
Kalau lebih besar pahalanya, lebih besar kebaikannya, aman. Tapi kalau dia sama, itulah Al-A'raf. Mereka akhirnya masuk surga juga, tapi belakangan. Maka Allah berfirman, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih pula. Tapi sayangnya, saudara-saudara lainnya sudah duluan masuk. Mereka ketinggalan. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Terjadi dialog antara orang mukmin yang ada di surga dan orang kafir di neraka. Apa dialognya? Orang-orang yang neraka mengatakan afidu alaina minal ma au mimma razaqnakum. Mimma razaqnakumullah, mimma razaqakumullah. Allah. Apa artinya? Tolong dong kasih kami, siram kami dengan air atau makanan apapun yang telah direzekikan Allah kepadamu, yang diberikan Allah kepadamu. Tolong kirim kepada kami, tolong kirimkan kepada kami. Tolong suapi kami, tolong curahkan kepada kami air dan makanan. Karena mereka minum air nanah yang mendidih. Makanan mereka adalah makanan yang kalau dimakan rusak badan mereka. Makanan berduri. Maka mereka minta kepada orang-orang penghuni surga, tolong kirim, tolong bagi makanan dan minumanmu kepada kami. Tapi apa kata orang penghuni surga? Apa katanya? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Tapi sayang, Allah mengharamkan makan dan minuman ini buat kalian para penghuni neraka. Tidak bisa kalian minta. Itu, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mengerikan memang. Siapa mereka itu? Siapa orang-orang yang mengharap-harap kebaikan dari orang mukmin yang berada di surga? Mereka berada di neraka. Mereka sengsara di sana. Mereka meminta bantuan tetapi ditolak. Meski orang-orang mukmin pengen membantu, tapi innallaha harramahuma 'alaikum. Allah mengharamkan itu untuk kalian. Gak boleh. Meski aku pingin mengirimkannya, mencurahkannya untuk kalian, tapi Allah sudah berfirman. Tapi Allah sudah berketetapan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya makanan minuman. Yang kami makan, yang kami minum di surga ini untuk kami berikan kepada kalian. Siapa mereka itu? Ini penjelasannya ayat 51. Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Maka di sini ada dua sifatnya. Yang pertama, alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba, orang yang menjadikan agamanya sebagai apa itu? Permainan dan senda gurau saja. Ya. Wa gharathumul hayatud dunya, dan mereka telah tertipu untuk kehidupan dunia. Kenapa? Karena mereka nggak merasa bahwa dunia adalah titipan. Mereka tidak menyadari bahwa dunia ini adalah sementara. Maka semuanya mereka luapkan demi kebahagiaan, demi kesenangan, demi euforia hidup di dunia. Fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Maka kata Allah, hari ini kami lupakan mereka karena dulu mereka melupakan ajaran kami. Karena mereka dulu lupa kepada syariat kami. Karena mereka dulu lupa kepada apa? Kepada dakwah kami. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka selalu mengingkari dulu di dunia ayat-ayat kami. Mereka tidak beriman, mereka tidak percaya. Kau bingung melihat kan? Inilah ayat yang membicarakan tentang bagaimana kesudahan Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Al-A'raf, orang-orang yang berada di atas. Tapi mereka tidak bisa masuk surga dengan cepat. Gitu. Tapi mereka kemudian tetap dimasukkan oleh Allah ke surga setelah mereka menebus kesalahan-kesalahannya di dalam neraka. Itulah Ashabul A'raf. Siapa mereka Ashabul A'raf itu? Yang dulu menyusahkan, yang dulu menghalang rintangi dakwah Islam. Ya. Yang dulu pingin Islam itu
ya, dalam kesulitan, para pendakwahnya dalam kesulitan, agamanya dalam kesulitan, dan seterusnya. Yang ketiga, mereka kafir. Apalagi mereka orang-orang yang menjadikan agama ini bahan olok-olok. Mereka sinis kepada agama dan dakwah. Lalu mereka dilambungkan, dibikin tertipu oleh kehidupan dunia. Maka kata Allah, kami lupakan mereka. Kami tidak tengok-tengok mereka. Kami tidak lirik-lirik mereka. Dibiarkan mereka di dalam azab sesuai dosa-dosa mereka. Jadi Bapak muliakan, orang mukmin saja tidak cukup, harus diimbangi dengan amal saleh. Maka ketika antara amal saleh dan amal keburukannya, amal jahatnya berimbang, orang-orang seperti ini tidak disegerakan mereka untuk masuk ke dalam surga. Mesti mereka pingin, tapi mereka berada bersama orang kafir sampai nanti pada saatnya mereka akan diangkat masuk ke dalam surganya Allah. Jadi meskipun mereka itu ada di dalam neraka karena dosa-dosa mereka, maka sesungguhnya mereka kelak pada akhirnya akan diangkat masuk ke dalam surganya Allah SWT. Harapan kita, meskipun Al-A'raf ini nanti masuk surga, tapi harapan kita adalah orang-orang, semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita adalah orang-orang yang memasuki surganya tanpa harus menunggu, tanpa harus menjalani azab, tanpa harus mampir dulu ke dalam neraka. Itulah sekira Bapak memuliakan pesan, isyarat, gitu ya, ayat-ayat kita baca pada surah Al-A'raf ayat 44 sampai dengan 51. Untuk sementara kami cukupkan. Usini wa yakum bi taqwallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak untuk ilmunya, khususnya buat saya. Yang poin yang ketiga arti dari Al-A'raf itu, yaitu orang-orang yang walaupun mukmin, tapi belum tentu bisa masuk surga, manakala Dosanya ya. dosanya itu harus seimbang. Kalau dosa itu seimbang dengan kebaikannya ya Ustaz ya. Itu yang saya tahu hanya tempat saja itu Al-A'raf itu tempat yang tinggi, tempat yang terhormat. Jadi bukan ashabnya itu. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya. Iya Ustaz. Kemudian sebelum menyempurnakan majelis ini dengan doa, barangkali ada update kegiatan Yaswa Mata Hati yang dapat disampaikan oleh Ustadz kepada kami semua. Baik, makasih Bunda Tati. Kami muliakan. Seperti yang Bunda Kinan sudah kirimkan ke grup-grup mungkin, maka insya Allah Yashfa akan mengisi kegiatan liburan kegiatan LBQ dari LBQ dengan kegiatan insya Allah ada program namanya belajar dasar-dasar I'rab. Hal ini dimungkinkan hadirannya karena ada di antara jamaah, di antara Bapak Ibu yang mengikuti program I'rab di hari Kamis merasa perlu mendapatkan pemantapan dasar-dasarnya. Maka insya Allah 10 kali pertemuan dianggap untuk sementara sebagai dasar-dasar cukup untuk bisa memahami, bisa mengikuti program I'rabul Quran yang kita laksanakan setiap Kamis. Monggo silakan jika ada kesempatan waktu untuk bisa bergabung bersama-sama untuk di program belajar dasar-dasar I'rab ya, I'rab. Jadi ini tentu saja bagi Bapak Ibu yang barangkali pernah belajar bahasa Arab tapi mungkin lupa, ada mungkin tersangkut-sangkut. Maka mungkin pertemuan kita di belajar dasar I'rab tadi bisa menyegarkan kembali ingatan kita, gitu ya, menyegarkan kembali wawasan kita yang pernah kita raih dulu. Silakan nanti bisa berhubungan dengan Bunda Yakinan di 0815
58276976. Waktu belajarnya setiap Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Gitu. Di jam pagi, jam 7.30 sampai jam 9 pagi. Ya, silakan yang ada waktu. Itu yang pertama ya. Terus seperti biasa, insya Allah kajian Yashfa akan hadir rutin di pekan ketiga. Insya Allah ada kajian Dwi Pekanan. Lalu di akhir November nanti kita akan ada Khatmil Quran. Terus yang terakhir, yang memuliakan, tentang kami informasikan tentang program umroh ya, program umroh Yashfa gitu. Nah ini Bapak yang muliakan, ini sudah kami share ya beberapa hari yang lalu gitu. Hanya saja setelah kami timbang-timbang, rasanya agar bisa memberikan kesempatan lebih banyak lagi kepada para jamaah bisa ikut program kami, program Yashfa ini, gitu. Maka kami kemudian mencari informasi, dan insya Allah ini program kami mendapatkan insya Allah ini yang program yang lebih menarik bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu umroh kita insya Allah itu bisa ditekan gitu ya. Kami sudah berkoordinasi dengan travel yang lain, yaitu insya Allah di angka kisaran all in-nya, all in artinya sudah semua itu adalah 27 juta insya Allah, sekitar itu gitu ya. Jadi ini 32 juta dengan ya apa istilahnya nih, harga seperti itu. Insya Allah kita ternyata bisa menilik kepada travel yang lain dan bisa menawarkan kepada kita harga yang insya Allah lebih rasional, dan ini harapannya adalah bisa diikuti oleh Bapak Ibu yang lebih banyak lagi insya Allah. Cuma terbatas, kita maksimal ini hanya 30 orang gitu. Jadi silakan Bapak Ibu yang berminat gitu ya, dengan 27 all in insya Allah kita bisa berumroh, dan keberangkatan insya Allah pada tanggal 18 Januari tahun 2024. Jadi silakan yang ingin bergabung bersama kita seperti itu untuk program umroh Yashfa di tahun 2024. Saya kira itu informasinya. Nanti ada kalau ingin informasi tambahan atau ingin lebih detail, silakan bisa menghubungi kami di 0818 944 668. Flyernya insya Allah akan segera menyusul untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu, ada informasi yang mudah-mudahan lebih menarik bagi Bapak Ibu semuanya yang berkenan dan bisa mau bergabung bersama kami program Tadabbur Quran, Tadabbur Ilmi, Umroh Tadabbur Ilmi Yashfa. Insya Allah demikian. Demikian Bunda Tati tambahannya dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz untuk update dari kegiatan Yashfa Mata Hati. Kemudian Ustadz mohon untuk menyempurnakan majelis petang ini dengan doanya. Syukran. Baik, makasih Bunda Tati, Bapak Ibu yang muliakan. Terlebih dahulu kita bacakan Al-Fatihah. Harapannya Al-Fatihah yang kita baca, Allah jadikan wasilah ini untuk kita semuanya, keberkahan untuk keluarga kita, dan juga sebagai juga permohonan ampunan untuk kita dan orang tua kita. Dan juga semoga Allah SWT hadirkan kebaikan untuk keluarga kita. Hadirnya keberkahan pada harta, keberkahan pada anak-anak. Al-Fatihah kita baca juga sebagai wasilah agar kiranya semua hajat Bapak Ibu semuanya diwujudkan oleh Allah SWT. Demikian juga hajat pesantren Yashfa yang Bapak Ibu senantiasa dukung, Bapak Ibu senantiasa ikut berpartisipasi di dalamnya. Semoga semuanya itu menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Dan juga kepada yang sakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, jamaah Yashfa dan keluarganya, semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah hadirkan kesembuhan dan kebaikan, kepulihan. Dan juga Al-Fatihah
Kita bacakan, kiranya Allah jadikan ini sebagai perisai, sebagai senjata bagi saudara kita kaum muslimin di Gaza dan Palestina. Di Gaza, di Palestina. Agar kiranya Allah hadirkan bala bantuan pertolongan kepada mereka, diberikan kemenangan, diberikan keteguhan di dalam berjuang, dan juga musuh-musuh yang menjajah mereka, menteror mereka. Semoga Allah luluh lantakkan, Allah hancurkan sehancur-hancurnya, Allah timpakan kepada mereka kegelisahan, kegalauan, kesedihan, kesusahan, kekeringan, penyakit dan wabah semuanya sebagai balasan atas kekejian mereka kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza dan Palestina. Itilkan ya wa ala kulli salihah wal hadidna Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdi wa natubu wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh. Ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana man abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Sami'ad du'a, ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang, wahai Zat yang menggenggam segala kepentingan hidup kami, segala arah masa depan hidup kami, yang menentukan segala masa depan dari kehidupan kami dan keluarga kami, ya Allah. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami bermohon, kepadamu kami berdoa, ya Allah, agar kiranya Engkau hadirkan kepada kami, ya Allah, pemaafan atas setiap dosa, pengampunan atas segala kesalahan bagi kami, bagi keluarga kami, wabil khusus bagi orang tua kami, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka, maafkanlah mereka, hapuskan dosa-dosa mereka, ya Allah. Allahumma nawwir kuburahum bidhiya'i wan nur. Ya Allah, sinari alam kubur saudara kami, wabil khusus orang tua kami, ya Allah, yang telah mendahului kami, ya Allah, dengan sinaran cahaya yang terang darimu, ya Allah. Luaskan alam kuburnya, hadirkan kenikmatan di alam kuburnya, ya Allah, seperti yang Nabi-Mu pernah janjikan kepada mereka, ya Allah. Jauhkan mereka, ya Allah, dari segala kesulitan dan azab mereka dalam kubur. Juga kepada kami, ya Allah. Hadirkan kepada kami kelak, ya Allah, jika Engkau tentukan akhir hidup kami, ya Allah. Jadikan akhir hidup kami kelak adalah akhir hidup yang husnul khatimah. Hadirkan kemampuan kepada kami, lisan kami, lidah kami, agar dapat mengucap kalimat tauhid di akhir hidup kami. Kalimat la ilaha illallah. Jangan jadikan lidah kami, lisan kami, mulut kami keluh, kaku, tidak bisa mengucapkan itu, ya Allah. Mudahkan kami, mudahkan sakaratul maut kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, keselamatan dalam beragama kami, ya Allah. Jauhkan dari kesesatan, jauhkan dari penyimpangan dalam keibadah kami, dalam agama kami, ya Allah. Wa'afiatan fil jasad. Hadirnya, ya Allah, terhindar dalam diri kami, badan kami, dari segala penyakit, ya Allah. Dan jika Engkau hadirkan penyakit itu kepada kami, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tabah menjalaninya, yang sabar menerimanya, agar Kau jadikan penyakit yang hadir dalam diri kami, yang kami sikapi, ya Allah, dengan ikhlas, dengan sabar, Kau jadikan penghapus dosa-dosa kesalahan kami, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan kepada kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mencerahkan hidup kami, memberi manfaat kepada orang-orang sekitar kami, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq, rizki yang bertambah, yang berkah, yang banyak dan berkah, memberikan keberkahan, kebaikan kepada kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Allah. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah,
Hadirkan pada kami kemampuan untuk senantiasa bertaubat atas segala kesalahan kami sebelum wafat kami, sebelum ajal kami tiba, ya Allah. Wa rahmatan indal maut, dan kami berharap Engkau curahkan kepada kami rahmat-Mu, ya Allah, pada saat kematian kami, ya Allah. Kami tidak tahu harus meminta kepada siapa agar sakaratul maut kami kelak, ya Allah, ketika Engkau hadirkan itu kepada kami, ya Allah, tetapi dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, kami bisa menjalaninya, kami bisa melewatinya, ya Allah, insya Allah dengan baik, dan bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidup kami, ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan kasih sayang-Mu, ampunan-Mu, ya Allah, yang kami harapkan setelah kematian kami. Wal afa indal hisab, pemaafan-Mu di hari hisab nanti, ya Allah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana, kami sadar betul, ya Allah, bahwa kami adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, makhluk yang tidak mampu kadang mengontrol hati kami, hawa nafsu kami, sehingga kami terjerumus di dalam dosa, di dalam kemaksiatan, dalam kekeliruan, ya Allah. Maka jika Engkau tidak ampuni kami, ya Allah, termasuklah kami orang-orang yang rugi dunia dan akhirat kami, ya Allah. Kami tidak ingin menjadi orang-orang ashabul a'raf yang meski mereka nanti akan masuk surga-Mu, ya Allah, tetapi harus mengikuti, harus memasuki terlebih dahulu, ya Allah, neraka-Mu yang maha pedih, maha sakit, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang termaafkan dosa kami, sehingga kami bisa memasuki surga-Mu kelak bersama golongan-golongan para syuhada, para anbiya, para salihin, yang diringankan hisab kami, ya Allah, kelak di akhirat, yang diringankan dan dimudahkan perjalanan sirat kami, ya Allah, sehingga kami bisa dikumpulkan bersama orang-orang saleh, terutama dengan Nabi-Mu, kecintaan kami, pilihan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim, di petang hari ini kami bermohon kepada-Mu, ya Allah. Kami adalah orang-orang yang lemah sesungguhnya, ya Allah. Kami hanya bisa berdoa untuk saudara-saudara kami di Palestina. Kami tidak mampu datang ke sana, ya Allah. Bahkan kami pun kadang-kadang berat untuk memberikan sebagian apa yang kami miliki, ya Allah. Maka kami hanya bisa berdoa. Maka ya Allah, terimalah doa kami, ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, wa khudul man khadal muslimin, wa ali kalimatika li yaumiddin. Allahumma ansuril mujahidil muslimina fi Gaza Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wa suhyunin wal yahud wal israilin. Ya Allah, bantu, ya Allah, menangkan saudara-saudara kami, saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, ya Allah. Padahal sesungguhnya mereka adalah saudara kami, dan kami meminta dan memohon menunggu, ya Allah, pertolongan-Mu. Tidak ada yang mampu menolong dari kekejaman para laknatullah, para Yahudi Zionis itu, ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang memusuhi mereka, orang-orang yang memerangi mereka, orang-orang yang membunuhi mereka, maka kembalikan kezaliman mereka itu kepada keluarga mereka, ya Allah. Lulu lantakkan wilayah dan negara mereka, ya Allah. Hancurkan semua sistem mereka, ya Allah. Kepadamu Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang maha perkasa, Engkau yang maha mengatur, Engkau yang maha memiliki makar. Dan makar-Mu, ya Allah, lebih baik dari makar mereka. Allahumma rudda alaina al-masjid al-aqsa bila haulin wala quwwatin, ya Allah. Jaga Masjid Al-Aqsa untuk kami, ya Allah. Untuk kaum muslimin semua, ya Allah. Karena Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci kami yang ketiga setelah Makkah dan Madinah. Jangan Kau biarkan makar mereka, jangan biarkan kebusukan, kejahatan mereka dapat merampas dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Allahumma ya Rahman, rudda alaina al-Masjid Al-Aqsa, kembalikan kejayaan Masjid Al-Aqsa kepada kami, agar kami orang-orang Islam, orang Muslim sedunia bisa beribadah di tempat itu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Allahumma la tadhar 'alal kafirin 'alal ardi minal kafirin dayyar fa innahum in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Ya Allah, jangan biarkan orang-orang Zionis itu, ya Allah, beranak pinak, karena sesungguhnya mereka, kelahiran mereka dan keturunan mereka adalah orang-orang yang benci, dan sesungguhnya kekafiran mereka, kejahatan mereka akan menyengsarakan umat manusia, ya Allah. Allahumma arhamil muslimin, Allahumma arhamil mauta, Allahumma arhamil syuhada'a Palestin, Allahumma arhamil syuhada'a Gaza, birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, yang kami harap pada petang hari ini saudara kami berada di tempat ini,
di ruang virtual kami ya Allah. Mereka semuanya ingin menyampaikan kepada Engkau ya Allah permohonan, doa, harapan. Maka jangan tolak harapan doa kami dan mereka ya Allah. Kami memuliakan. Silakan berdoa kepada Allah SWT di kesempatan yang mustajab ini. Amin, amin, amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah. Wa bi'izzatil Fatihah. Wa bikaramil Fatihah. Wa bikamalil Fatihah. Yassir lana umurana. Ighfir lana dhunubana. Kafir anna sayiatina. Wansur alaina. Wansurna alal kafirin. Wansurna alal qawmil zalimin. وانصرنا على القوم اليهوديين برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukur Pak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya dan juga untuk doa pada Jumat petang yang penuh berkah ini Ustadz. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah Yaswa Mata Hati, selesai sudah acara Yaswa mengaji. Baik, alhamdulillah selesai sudah acara. Kita dapat mendatangkan maaf dari kita semua. Kami dari Yaswa mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kami harapkan semua Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat afiat semua. Kita kembali pada Yaswa mengaji yang akan datang. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu di kesempatan program Yasfa berikutnya. Bapak Ibu muliakan, mohon izin dan atas nama segenap manajemen Tadabbur Quran, Khatmil Quran, Yasfa Mata Hati. Mohon maaf jika saat sini masih ada kekurangan. Semoga di kesempatan yang akan datang akan lebih baik lagi. Terima kasih semua kepada Bapak Ibu semua, bil khusus kepada tim manajemen di bawah koordinasi dari Bunda Tati Bu Zaini. Semoga semuanya mendapatkan rahmat barakah Allah. Kepada para tim, semoga Allah balas melipat ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.